Jepang senang rudal Tomahawk AS akan datang lebih cepat. Cina peringatkan Jepang akan ada konsekuensinya. Menteri Pertahanan Jepang Minoru Kihara mengumumkan pada tanggal 4 Oktober kemarin bahwa Tokyo akan mulai memperoleh rudal jelajah Tomahawk Amerika pada tahun 2025 nanti, setahun lebih cepat dari jadwal yang diperkirakan sebelumnya yaitu tahun 2026. Pengumuman tersebut diumumkan Jepang setelah Menteri Jepang bertemu dengan rekannya Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin di Pentagon. Pengumuman tersebut dilakukan oleh negara Jepang, yang diperkirakan negara Jepang bertujuan untuk memperkuat pertahanan negara mereka dengan negara AS di mana negara mereka dalam menghadapi situasi keamanan yang memburuk. Aliansi ini akan diperkuat melalui kerjasama yang erat, kata Menteri Pertahanan Jepang Minoru Kihara, yang berada di Amerika Serikat untuk pertama kalinya sejak ditunjuk sebagai Kepala Pertahanan bulan lalu. Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengatakan kepada Kihara bahwa ini adalah masa momentum bersejarah dalam aliansi AS dan Jepang. Kami selalu mendukung keputusan berani pemerintah Anda untuk berinvestasi pada kemampuan tingkat lanjut, termasuk serangan balik dan meningkatkan belanja pertahanan hingga 2% dari produk domestik bruto Jepang. Diketahui, awalnya Jepang bermaksud membeli hingga 400 rudal Tomahawk Block 5 hingga tahun fiskal 2026 dan tahun berikutnya. Namun, untuk memprioritaskan penyebaran yang lebih cepat, Tokyo dilaporkan memilih untuk memulai pembelian senjata tersebut setahun lebih cepat dari jadwal dengan menukar hingga setengah unit rudal dengan varian yang lebih lama yaitu Blok 4. Sebelumnya, Jepang telah mengumumkan pada bulan Desember lalu bahwa mereka telah mengalokasikan dana lebih dari 2 miliar US$ untuk pengadaan rudal Tomahawk buatan AS untuk kapal perusak angkatan lautnya, sebagai bagian dari peningkatan pertahanan bersejarah untuk menghalangi Tiongkok dan Korea Utara. Dengan rudal Tomahawk AS, Jepang berharap akan memberi Jepang kemampuan serangan balik yang ditetapkan dalam kebijakan pertahanan baru yang diumumkan pada Desember 2022 tahun lalu. Meskipun ini adalah pertama kalinya dalam beberapa dekade Jepang mempunyai kemampuan ofensif, mereka berpendapat bahwa hal ini dapat dibenarkan sebagai bentuk pertahanan diri dan memiliki potensi untuk menyerang pangkalan musuh diperbolehkan berdasarkan konstitusi. Laporan di media Jepang menunjukkan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk meningkatkan ke-8 kapal perusak Aegis mereka pada tahun fiskal 2027 sehingga mereka dapat memasang rudal jelajah Tomahawk AS. Pembelian rudal Tomahawk adalah bagian dari strategi yang lebih signifikan, di mana Tokyo berencana menghabiskan sekitar 38 miliar US$ selama 5 tahun ke depan untuk mengerahkan rudal yang dapat menyerang sasaran musuh dari jarak jauh. Diketahui, rudal Tomahawk merupakan rudal jelajah jarak jauh, senjata presisi yang dapat mencapai sasaran dengan tepat, bahkan di wilayah udara yang dijaga dengan baik. Sedangkan jangkauan dari rudal jelajah Tomahawk sekitar 1000 mil jauhnya, rudal jelajah Tomahawk ini juga dapat menghancurkan bangunan dan meninggalkan lubang ledakan selebar 20 kaki. Mereka kuat karena dapat mengangkut hulu ledak yang beratnya sekitar 1000 pon dan susah ditangkap sama radar. Mereka juga mampu maju jauh ke daerah yang tidak bersahabat. AS sendiri diketahui memiliki persediaan sekitar 4.000 dari rudal tersebut. Negara Inggris pada saat ini menjadi negara pasar ekspor eksklusif dari rudal Tomahawk ini. Selain itu, Australia telah menyatakan minatnya untuk membeli rudal yang mungkin dimodifikasi untuk diluncurkan dari armada kapal selamnya saat ini. Namun, pesanan massal Jepang telah menarik perhatian musuh-musuh regionalnya. Diketahui, varian Blok 4 dari rudal Tomahawk ini memiliki data link yang tertanam di dalamnya, yang memungkinkan peralihan target saat rudal sedang terbang dan dapat berkeliaran untuk durasi lama. Sebaliknya, varian Blok 5 yang lebih baru memiliki kemajuan teknologi generasi berikutnya yang memungkinkan senjata tersebut menyerang kapal yang bergerak di laut saat terbang, sehingga permukaan laut berada di luar jangkauan radar yang dapat dideteksi oleh lawan. Tiongkok sendiri dikabarkan telah mengetahui tentang kerjasama militer AS dengan Jepang
di mana AS diketahui telah membantu Jepang dalam memperoleh kemampuan serangan jarak jauh untuk menjadikannya pion yang lebih signifikan dalam melawan Tiongkok. Song Zongping, yang merupakan seorang pakar militer Tiongkok dan komentator TV, mengatakan kepada media, jika Jepang berani melancarkan serangan terhadap negara lain di laut, wilayahnya juga akan menjadi sasaran pembalasan. Oleh karena itu, Jepang tidak boleh salah perhitungan dan berpikir bahwa mereka dapat menggunakan senjata dan peralatan tanpa menghadapi konsekuensinya.